Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini mata pelajaran simulasi komunikasi digital materinya akan saya lanjutkan ke materi pengelolaan informasi. Nah, materi pengelolaan informasi ini akan dibagi ke beberapa submateri. Yang pertama ada sistem komputer, lalu media penyimpanan, pengolah database, pengolah video, jaringan komputer, dan juga internet. Langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu tentang sistem komputer. Oke, jadi sistem komputer ini merupakan suatu perangkat komputer ini merupakan suatu perangkat elektronik yang digunakan untuk menunjang beragam kegiatan penggunanya. Jadi kita sebagai pengguna atau user itu dibantu nih oleh komputer untuk mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari yang kiranya tidak tersanggupi untuk kita kerjakan sendiri, misalnya membuat dokumen-dokumen atau laporan atau penghitungan lain-lain sebagainya yang relatif lebih sulit kalau kita lakukan secara manual. Nah, untuk komputer ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada hardware, software, dan juga brainware. Sekarang kita masuk ke komponennya ya. Jadi untuk sistem komputer ini 3 komponen utamanya ini menunjang satu sama lain, di mana komputer dapat bekerja dengan 3 komponen tersebut. Jadi kalau salah satunya tidak ada atau tidak digunakan atau kurang, maka komputer itu tidak dapat bekerja. Untuk komponennya tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama ada hardware. Hardware ini merupakan perangkat keras komputer yang memiliki bentuk fisik dan juga berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan juga sistem komputer. Jadi hardware ini adalah perangkat keras yang dapat kita sentuh fisiknya dan kita kerjakan secara langsung. Jadi kalau menggunakan komputer, yang kita olah adalah si hardware-nya yang kita gunakan secara langsung. Hardware ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras input, lalu ada perangkat keras output, perangkat keras penyimpanan, dan juga perangkat keras pemrosesan. Untuk perangkat keras input itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Setelah itu perangkatnya akan diproses melalui perangkat pemrosesan. Nah, perangkat pemrosesan ini akan memproses data mentah tadi untuk dijadikan suatu informasi. Setelah informasinya selesai diolah dari data mentah tadi, informasi ini akan dikeluarkan sebagai suatu informasi melalui perangkat keras output. Selanjutnya dapat kita simpan juga di perangkat penyimpanan. Untuk perangkat input itu contohnya ada mouse, keyboard, joystick, scanner, kamera, dan lain-lain. Untuk perangkat pemroses itu ada control processing unit atau CPU, motherboard, dan lain sebagainya. Selanjutnya perangkat output itu ada monitor, printer, proyektor, atau perangkat cetak seperti kertas ya kalau misalnya nanti kita mau print. Dan yang terakhir untuk perangkat penyimpanan itu seperti hard disk atau flash disk atau perangkat penyimpanan lain kayak perangkat penyimpanan melalui bentuk optikal kayak penyimpanannya itu penyimpanan awan atau cloud storage. Selanjutnya untuk software ini merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk mengolah data dengan bantuan hardware sesuai dengan instruksi yang diberikan atau dilakukan oleh pengguna. Jadi kalau tadi hardware itu sebagai penghubung antara pengguna dan juga sistem komputer, kalau software ini adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mengeksekusi instruksi yang diberikan oleh pengguna tadi dengan bantuan si hardware. Untuk software ini kita bisa ibaratkan sebagai pondasinya, sebagai pondasi di mana hardware tersebut dapat bekerja. Jadi dia adalah yang memberikan instruksi. Contohnya kalau misalnya kita mau mengetikkan dokumen di Microsoft Office Word kita, yang terlihat bekerja itu kan keyboard dan monitornya ya. Keyboardnya kita buat ngetik, lalu monitornya akan menampilkan hasil ketikan kita. Sebenarnya bekerja itu adalah si softwarenya. Software itu yang menginstruksikan kepada perangkat keras, kepada tadi si keyboard atau monitor, kalau nanti pengguna atau brainware
brainware-nya belum saya jelaskan. Brainware itu pengguna. Jadi kalau brainware itu melakukan pengetikan di keyboard, misalnya dia menampilkan huruf A, kita mencet huruf A di keyboard kita, nanti monitor akan menampilkan huruf A tersebut itu melalui proses dulu. Jadi ada prosesnya terlebih dahulu untuk menampilkan huruf A tadi. Nah, si huruf A ini ditampilkan melalui instruksi yang diberikan si software. Jadi software yang ngasih instruksi, lalu hardware-nya yang mengeksekusi instruksi tersebut, seperti itu. Nah, untuk brainware ini merujuk pada pengguna komputer atau user atau manusianya sebagai kitanya yang menggunakan komputer itu sendiri dengan memberikan suatu masukan. Jadi kalau misalnya software itu kita ibaratkan sebagai pondasinya, maka hardware itu dapat kita ibaratkan sebagai rumahnya, bentuk rumahnya gitu. Jadi kalau ada hardware tapi nggak ada softwarenya, maka komputer itu nggak dapat bekerja. Jadi cuma ada komponen kosong aja, nggak ada isian di dalamnya. Selanjutnya ada software, ada manusia tapi nggak ada hardwarenya, jadi cuma ada kayak kepingan CD doang, kepingan untuk software tapi nggak diterapkan di komputernya, maka juga sama tidak dapat digunakan. Begitu pula kalau ada hardware, ada software tapi nggak ada penggunanya, jadi ada komputer yang siap digunakan tapi tidak ada yang menggunakannya, jadi komputer itu juga tidak dapat berjalan karena komputer dapat bekerja dengan instruksi utama dari kita sebagai penggunanya. Oke, jadi untuk hari ini kita bahas dulu tadi di bagian pertama yaitu sistem komputer. Untuk materi kedua, 3, 4, 5, dan 6 nanti akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.